Halo, selamat pagi anak-anak. Semoga kalian tetap sehat selalu dan diberkati oleh Tuhan. Selamat datang di kelas 6 Agama Katolik pelajaran 11. Untuk kita mengawal pembelajaran hari ini, mari siapkan hati untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami di surga, Yesus Kristus Putramu telah datang ke dunia mengajarkan kami tentang kerajaan Allah lewat tindakannya. Bimbinglah kami agar kami mampu meneladani Yesus Kristus lewat tindakan kasih kepada orang yang kami jumpai setiap hari. Demi Kristus Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya, baik anak-anak, pembelajaran kita hari ini yaitu pelajaran 11, yaitu Yesus mewartakan kerajaan Allah dengan tindakannya. Tujuan pembelajaran pertama, siswa meneladani sikap Yesus. Jadi siswa dapat meneladani dari sikap Yesus. 2, siswa bertindak jujur sesuai apa yang dikatakan. Jadi siswa dapat berperilaku jujur. Yesus itu mau mewartakan kerajaan Allah itu nampak pada dalam pribadi Yesus, terutama dalam mujizatnya. Mujizat-mujizat Yesus, contohnya seperti Yesus meredakan angin ribut di laut. Yesus memberikan 5.000 roti. Kemudian Yesus menyembuhkan orang buta. Itulah contoh-contoh dari mujizat-mujizat Yesus. Masih banyak lagi mujizat-mujizat Yesus dalam kitab suci. Yesus adalah guru yang agung yang mengajar melalui perkataan dan tindakannya. Di Yesus itu tidak hanya berkata-kata saja, tapi dia menunjukkan dengan tindakannya. Yesus melakukan mujizat untuk menyempurnakan kasih serta kehendak Allah bagi manusia. Apa yang Yesus katakan sungguh terbukti di dalam tindakan kasih-Nya kepada orang-orang ia jumpai. Bahkan kasih-Nya ia tunjukkan dengan kerelaannya menderita, wafat, dan bangkit. Dengan demikian Yesus berani mempertanggungjawabkan dan menempuh resiko atas kebenaran yang ia katakan dan ia lakukan. Ya, ini adalah Paus ke-6 berkata, jika semua umat Kristiani melaksanakan cinta kasih, mukjizat itu sungguh terjadi. Jadi, mukjizat sesungguhnya merupakan tindakan Allah yang dilandasi oleh kasih. Jika kasih berasal dari Allah, maka tindakan kasih yang kita lakukan merupakan tindakan Allah sendiri di dalam diri manusia. Kita harus meneladani apa yang dilakukan Yesus dalam menghadapi aneka persoalan di dalam masyarakat zaman sekarang. Kita harus mempunyai komitmen untuk berkata serta bertindak benar dan jujur. Sebab orang jujur akan selalu mendapat kepercayaan di mata orang. Sebaliknya, orang yang berbohong akan dijauhi, bahkan dihina. Sebab seseorang lebih senang dengan orang yang memberi keteladanan daripada orang yang banyak omong. Ya, jadi seseorang itu lebih senang memandang orang yang memberikan contoh teladan yang baik daripada menasihati. Sebab seseorang lebih senang dengan orang yang memberikan teladan daripada orang yang banyak omong, ya. Karena kata-kata kita akan dipercayai apabila disertai dengan tindakan atau bukti. Kebenaran yang diungkapkan dengan kata-kata hendaknya diwujudkan dalam tindakan yang nyata. Karena dalam iman sendiri kita juga dituntut dalam tindakan. Karena iman tanpa perbuatan adalah mati. Dan itulah makna dari setiap membangun serta mewujudkan kerajaan Allah. Ya, ini ada video. Komik Alkitab Anak. Orang Samaria murah hati. Sumber dari Kitab Lukas pasal 10
ayat 25-37. Ada seorang Yahudi yang sedang berjalan dari Yerusalem ke Yerikho. Tiba-tiba datanglah para penjahat yang merampoknya. Para penjekulnya hingga hampir mati, lalu meninggalkannya. Setelah itu, ada seorang imam melewati jalan itu, dan dia melihat orang Yahudi itu tergeletak. Tetapi seorang imam itu tidak menolongnya dan melewatinya. Setelah itu, ada seorang Lewi melewati jalan itu, dan dia melihat orang Yahudi itu tergeletak. Tetapi seorang Lewi itu tidak menolongnya dan melewatinya. Setelah itu, datanglah seorang Samaria yang sedang melewati jalan itu. Orang Samaria itu merasa kasihan melihat orang Yahudi itu. Orang Samaria itu menghampirinya dan merawat luka-lukanya. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledainya. Orang Samaria membawanya ke penginapan untuk dirawat. Besoknya, orang Samaria itu membayar biaya penginapan dan perawatannya. Menurut kamu, siapakah orang yang murah hati? A. Seorang imam. B. Seorang Lewi. C. Seorang Samaria. Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Kitab Lukas pasal 6 ayat 36. Ya, baik anak-anak, itu dari kitab tentang orang Samaria yang murah hati. Di dalam kitab tersebut kita diajarkan bahwa Tuhan Yesus ingin mengajarkan kita harus mencintai, harus memberikan kasih tanpa pandang bulu, tanpa melihat suku ataupun perbedaan yang ada. Di sini Yesus juga ingin menegaskan kepada kita bahwa jika kita mau mewartakan kasih, tunjukkanlah melalui tindakan dan perbuatan. Begitu anak-anak, kita pun harus begitu. Tuhan Yesus ingin mengajak kita untuk menjadi pelaku dari firman-Nya dan bukan hanya menjadi pendengar saja. Hal itu juga sudah dilakukan oleh Yesus sendiri melalui mukjizat yang dibuatnya. Kita pun juga harus melakukan tindakan
sesuai dengan firman Allah, yaitu berbuat baik atau berbuat kasih kepada sesama yang membutuhkan, yang kita jumpai. Begitu anak-anak. Terima kasih, sampai jumpa, sampai ketemu kembali. Tuhan memberkati.